Shalom jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita sangat bersyukur karena kita diberikan sekali lagi peluang untuk beribadah bersama-sama Tuhan. Tuhan Allah Bapa, kami sangat bersyukur untuk kebaikan Engkau. Kami sangat bersyukur untuk anugerah dan kasih-Mu di dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, biarlah kami keluarga fokus untuk datang pada Engkau Tuhan, untuk beribadah bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdiri di hadapan takhta-Mu, umat yang telah ditebus oleh darah anak domba. Rendahkan diri, sujud menyembah-Mu dalam kekaguman hadirat-Mu. Inilah saatnya umat-Mu menyembah dalam roh dan kebenaran. Nyatakanlah kemuliaan-Mu memenuhi seluruh bumi. Semua bangsa akan datang menyembah-Mu, Raja mulia. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kasih-Mu Tuhan. Kami berdiri di hadapan takhta-Mu, umat yang telah ditebus oleh darah anak domba. Rendahkan diri, sujud menyembah-Mu dalam kekaguman hadirat-Mu. Inilah saatnya umat-Mu menyembah dalam roh dan kebenaran. Thank you Lord. Nyatakanlah kemuliaan-Mu
mulia, Kau Raja mulia. Thank you Lord. Raja mulia. Shalom dan selamat pagi sama jemaat Tuhan. Sekali lagi kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita masih dapat beribadah bersama-sama di dalam kebaktian online pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur Tuhan, tiada terukur. Betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Segalanya melebihi semua yang ada padamu, oh Yesus. Segalanya seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Terima kasih Tuhan, banyak kebaikan Engkau Tuhan. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu, kasih-Mu di dalam hidup. Tiada terukur besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau.
Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Ini kami Tuhan datang dalam hadirat-Mu untuk menyembah Engkau, untuk memuji nama-Mu Tuhan. Sememangnya Engkau yang layak disembah Tuhan. Ini kami, terimalah penyembahan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati
bait-mu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, biarlah segala yang bernafas memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Haleluya. Pembacaan Iman Naisin. Mari bersama-sama, saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat, yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa. Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari sorga, dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, diseksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit pula menurut yang dinobatkan dalam Alkitab, lalu dia naik ke sorga. Dia duduk sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Sekali lagi selamat pagi jemaat Tuhan. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita dapat bersama-sama untuk beribadah. Dan untuk pengumuman saya yang pertama, kita bersyukur atas berkat Tuhan. Minggu lalu kita sudah mulai ibadah kita, di mana kita melihat sambutan yang sangat baik daripada jemaat kita. Dan saya terus mendorong untuk setiap jemaat supaya terus boleh mengambil tindakan untuk mendaftarkan nama Anda. Dan sila berhubung dengan pejabat gereja jika Anda ada kemuskilan atau pertanyaan bagaimana untuk mendaftar. Karena kita ada satu form lagi yang harus diisi, yaitu Google Form. Dan Anda boleh berhubung dengan pejabat gereja, dan kita akan sedia membantu Anda. Dan untuk setiap yang mau datang beribadah, kita juga ingatkan bahwa kita harus patuhi SOP yang sudah diberikan ataupun yang ditetapkan. Karena SOP ini bukan satu yang membebankan kita, tetapi SOP ini membantu kita untuk menjalankan kebaktian dengan baik dan dengan selamat. Ya, karena kita mau supaya setiap jemaat Tuhan yang datang akan dalam keadaan yang baik dan selamat, dan saya percaya Tuhan juga akan melindungi kita. Tetapi kita juga harus mengambil langkah-langkah berjaga-jaga dan mematuhi SOP yang sudah ditetapkan oleh pihak kerajaan ataupun pihak berkuasa. Ya, ada orang tidak mau datang ke gereja. Kenapa? Karena mereka kata mereka sangat takut dengan SOP yang begitu ketat. Bagi saya SOP itu jangan ditakuti, tetapi SOP ini membantu kita melicinkan lagi atur cara ibadah kita, dan juga untuk memberi satu guideline dan perlindungan untuk setiap jemaat yang hadir, bahkan untuk setiap yang melayani. Jadi saya mendorong untuk setiap jemaat Tuhan supaya boleh terlibat untuk mendaftarkan diri Anda dalam ibadah kita. Dan minggu depan, minggu ini kita akan kebaktian di dalam ibadah Chinese, ya. Dan minggu depan kita akan kebaktian BM lagi kembali. Dan doa saya supaya semua jemaat tetap setia dan terus berdoa supaya ibadah kita semuanya berjalan baik dan di dalam perlindungan Tuhan. Bahkan saya terus juga mendorong untuk setiap jemaat Tuhan supaya kita semua
terus memberi persembahan kita melalui online, karena walaupun minggu ini ibadah kita dalam bahasa Cina, tetapi kita masih ada ibadah dalam talian untuk bahasa Malaysia. Jadi saya mendorong untuk setiap jemaat untuk memberikan persembahan persepuluhan kita melalui talian, dan kita berdoa supaya kita boleh kembalikan syukur kita kepada Tuhan, karena kita percaya lewat daripada kesyukuran kita Tuhan melihat dan Tuhan memberkati. Semoga Tuhan memberkati kita semua, dan jumpa di dalam ibadah. Pembacaan hari ini diambil dari Matius 20 ayat 20 sampai 28. Matius 20 ayat 20 sampai 28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya ini kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anak ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Ia akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Inilah Injil Kristus. Selamat pagi jemaat Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat beribadah bersama-sama. Semuanya kena anugerah Tuhan dan juga penyertaan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita belajar firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pada pagi hari ini. Karena berkat Tuhan kami datang bersama-sama untuk beribadah dan belajar akan firman Tuhan. Bapa di surga, kiranya Engkau mengurapi setiap kami yang hadir, bahkan kami yang mendengar melalui dalam talian online. Kami berdoa Tuhan, kiranya urapan Tuhan mengurapi kami sehingga kami dapat memahami dan mengerti, sehingga firman yang kami dengar akan berbuah dan berhasil di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, bahkan hamba-Mu tidak punya apa-apa, bahkan Tuhan sendiri yang akan mengurapi sehingga boleh memberkati setiap jemaat yang mendengarkan. Kami bersyukur Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengar pembacaan tadi dalam Matius pasal 20 ayat 20 hingga 28, yang dimana saya ambilkan tema, angkat satu tema, yaitu mengejar suatu kedudukan, yaitu dimana kisah murid-murid Yesus, yaitu Yohanes dan juga Yakobus, yang membuat satu permintaan kepada Tuhan Yesus. Ya, dan pada musim PKP yang lalu saya ada berkongsi satu video tentang pengkhianatan Yudas, di mana Yudas mengkhianati Yesus dengan 30 uang perak. Jadi persoalannya, adakah Yudas melakukan semua itu karena uang? Tapi bila Yudas melihat Yesus ditangkap dan dia tidak melihat bahwa Yesus coba memberontak dengan pemerintahan Romawi, akhirnya dia mengembalikan 30 uang perak itu ke rumah ibadat. Ya, ini buktinya bahwa Yudas
bukan saja karena uang. Dia menjual Yesus karena uang, tetapi karena dia juga mempunyai cita-cita untuk mencari kedudukan. Dia berharap karena pemahamannya adalah pemahaman tentang Mesias menurut orang Yahudi. Mereka mengharapkan Yesus datang memerintah sebagaimana Raja Daud memerintah di dalam dunia ini, di mana digambarkan Mesias datang memerintah seperti Raja Daud yang penuh gilang gemilang, yang hebat. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus tidak melakukan apa yang dimintanya. Artinya apa? Yudas punya cita-cita pribadi di dalam mengikut Yesus. Dan hari ini saya bawakan juga yang terkait dengan cita-cita pribadi seseorang. Yaitu saya ambil satu tema, mengejar suatu kedudukan. Di mana di dalam 12 murid Yesus itu, adakah hanya Yudas saja ada cita-cita seperti ini? Apakah murid-murid yang lain tidak pernah ada cita-cita seperti ini? Yang mau diangkat, yang mau ada kedudukan, yang mau ada penghormatan. Tetapi ketika kita baca di dalam Matius 20 ayat 20 hingga 24 ini, kita juga mempelajari bahwa bukan hanya Yudas, tetapi Yohanes dan Yakobus juga ada cita-cita seperti ini. Bagaimana kita tahu? Yang pertama, poin saya yang pertama adalah permintaan suatu kedudukan. Mereka meminta suatu kedudukan. Dalam Matius 19 ayat 20 hingga Matius 20 ayat 20 hingga 21 katanya, maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu daripadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau hendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya dua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Jadi anak-anak Zebedeus ini, yaitu Yohanes dan Yakobus, datang untuk meminta satu kedudukan. Tetapi dalam Matius ini disebutkan, maka datanglah ibu, ya, ibu anak-anak Zebedeus. Ada orang melihat bahwa bukannya Yohanes dan Yakobus yang meminta, tetapi ibunya yang meminta untuk anak-anaknya. Adakah artinya ibu ini memperhatikan anak-anaknya, ataupun adakah Yakobus dan Yohanes ini yang meminta? Jadi sebenarnya siapa yang meminta? Adakah ibu ataupun dua murid ini? Tetapi kalau kita baca di dalam Markus 10 ayat 35 katanya, di sini disebutkan, lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jadi artinya memanglah di dalam Matius dituliskan ibunya yang datang meminta. Tetapi sebelumnya rupa-rupanya Yakobus dan Yohanes ini ini adalah permintaan mereka. Mereka yang mau kedudukan itu, tetapi mereka meminta ibunya yang bertanya kepada Yesus, ya. Jadi artinya mereka ini seperti minta diwakilkan oleh ibunya. Mereka mau kedudukan itu, tetapi mereka minta ibunya yang tolong beritahukan kepada Yesus. Sehingga akhirnya nanti mereka sendiri yang bertanya atau meminta daripada Yesus. Kenapa mereka menyuruh ibu mereka? Siapakah ibu mereka kepada Yesus ini? Apakah hubungan Yesus dengan ibu mereka? Di dalam Yohanes 19 ayat 25 dikatakan, dekat salib Yesus itu berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Istri Klopas di sini adalah ibu kepada Yakobus dan Yohanes. Jadi di sini dituliskan ibu saudaranya. Ya, jadi artinya ibu kepada Yakobus dan Yohanes ini adalah ibu saudara kepada
Yesus. Artinya ibunya itu anti atau maci kepada Tuhan Yesus. Jadi apa gambarannya? Gambarannya adalah di mana seorang anti yang meminta kepada anak saudaranya. Harapannya supaya melalui pertalian darah ini, maka Yesus boleh memberikan mereka satu kedudukan istimewa di satu hari nanti kelak kalau Yesus memerintah. Ya. Tetapi persoalan daripada semua ini, kenapa tiba-tiba ada perkara seperti ini? Kenapa tiba-tiba mereka meminta permintaan seperti ini daripada Tuhan Yesus? Kenapa? Kalau kita lihat, kalau di dalam ayat sebelumnya, ataupun kita sebutkan sebagai konteks sebelum pada ayat ini, sebelum kejadian ini, sebelum mereka meminta kedudukan ini daripada Tuhan Yesus, apa yang berlaku? Di ayat sebelumnya, di Matius 19 ayat 28, Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu telah mengikuti aku dan akan duduk juga di atas ke-12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Dengar baik, di sana dikatakan kamu juga akan, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi. Wow, ketika mereka mendengar takhta, mereka sangat terkagum, mereka sangat bergairah karena mereka akan duduk di atas takhta, artinya memerintah. Walaupun ini adalah ungkapan untuk masa akan datang, tapi karena hati mereka sudah tidak dapat berpikir, tidak dapat menangkap maksud Tuhan Yesus, bagi mereka pemerintahan itu adalah pemerintahan di dunia ini. Mereka tidak melihat pemerintahan di mana kedatangan Yesus kedua kalinya yang akan menghakimi dan memerintah bersama-sama dengan muridnya. Sebab itulah kenapa tiba-tiba mereka meminta kedudukan pada Yesus melalui ibu mereka, karena mereka melihat bahwa Yesus sudah menjanjikan sebelumnya mereka akan memerintah bersama Yesus. Jadi mereka ada sesuatu yang mereka mau di dalam mengikuti Yesus. Jadi apa yang kita boleh pelajari? Di dalam, artinya di dalam mereka mengikuti Yesus, mereka ada terselip cita-cita pribadi mereka untuk mendapat suatu kedudukan. Bagi mereka, Yesus adalah Mesias, tapi Mesias bagaimana? Mesias yang masih dalam versi orang Yahudi, di mana Yesus akan memerintah di dunia ini. Jadi sebab itulah mereka maukan satu kedudukan. Sama juga ada halnya dengan kita hari ini. Kadang-kadang kita melayani Tuhan untuk apa? Adakah kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan? Adakah kita melayani Tuhan karena kita mau berbakti kepada orang lain? Ataukah kita melayani Tuhan supaya kita mendapat penghormatan daripada orang lain? Kemarin saya lihat satu wawancara di Indonesia, di YouTube, di mana seorang ibu yang belajar di Amerika, sampai dia ambil kedoktoran, PhD, dan balik ke Indonesia. Bila dia kembali ke Indonesia, dia dicabar oleh seorang bahwa selama ini kamu belajar sampai kamu menjadi seorang dokter falsafah, tetapi berikanlah perpuluhan hidupmu untuk melayani orang lain. Dan dia saut cabaran itu. Dia pergi di Papua. Papua negeri pada masa itu sangat mundur, tidak ada listrik, bahkan uang pun belum ada. Dia katakan masa itu mereka gunakan sistem barter, ya. Jadi orang yang sudah biasa hidup di Amerika, yang sudah maju dan modern, tiba-tiba dia mau melayani orang lain dengan keadaan yang daif, yang serba kekurangan, tiada listrik, rumah pun dia kata banyak lubang-lubang. Lalu orang semua katakan, mereka ketawakan dia, katakan, wah paling tidak
dia boleh bertahan 3 minggu. Tapi apa yang berlaku? Dia boleh bertahan sehingga 15 tahun di sana dan melayani anak-anak di sana. Apa yang dia katakan? Secara manusia dia tidak mampu. Dia tidak boleh hadapi keadaan apa yang dia alami. Tapi satu hal yang dia buat, yang memampukan dia ketika dia melayani itu dengan kasih. Kegembiraan menurut dia, kebahagiaan menurut dia ketika dia mengajar dan anak-anak itu sudah boleh tersenyum, sudah boleh membaca, itulah kebahagiaannya. Dan itu tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Hanya dia yang paham, hanya dia yang tahu bagaimana sukacitanya ketika dia melayani orang lain. Kadang-kadang kita terlalu banyak melihat untuk keuntungan diri kita sendiri. Bila kita mau melayani Tuhan, bila kita mau melayani di gereja, kita melihat keuntungan apa yang saya boleh dapat dari pelayanan, apa hasil saya dapat. Tetapi kita tidak melihat apakah yang kita boleh berikan untuk kita menjadi saksi, untuk kita menjadi orang yang berbakti dan juga orang yang boleh menjadi saksi bagi orang lain. Jadi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh pelajari bahwa di dalam kita melayani Tuhan, apa yang kita harus lakukan? Kita melayani dengan sepenuh hati kita, dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan di dalam kita menjadi berkat kepada orang lain, kita meninggikan nama Yesus. Yang kedua, tapi apa jawaban Yesus kepada mereka? Mereka sudah meminta satu kedudukan. Mereka mau Tuhan Yesus berikan satu jaminan bahwa mereka akan duduk di sebelah kiri, dan kata Yesus, bila Yesus memerintah. Tapi apakah yang Yesus jawab kepada mereka? Di dalam Matius 19:26 hingga 28 katanya, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu, sama seperti anak manusia. Datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan saya, dalam kita mau kedudukan itu, Yesus berkatakan ada harga yang mereka harus bayar, yaitu satu harga untuk mendapat kebesaran yang sejati. Artinya di sini Yesus menunjukkan bahwa teladannya sendiri, Yesus menjadi hamba. Mereka datang kepada Yesus merebut satu kedudukan. Tetapi ada penafsir mengatakan tidak ada di antara mereka yang datang kepada Yesus yang merebut handuk, tuala untuk mengelap kaki murid-murid yang lain. Artinya mereka hanya melihat untuk kedudukan, yang mana mereka dihormati, disanjung, mau jadi yang terbaik. Karena Yakobus dan Yohanes ini adalah orang yang terdekat bersama dengan Petrus, yang sangat dekat dengan Yesus. Kemana-mana Yesus pergi, 3 orang ini biasanya Yesus akan bawa. Ketika Lazarus dibangkitkan, ia membawa Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Dan ketika naik di gunung juga, dia membawa 3 orang ini. Jadi mereka ini orang dekat. Jadi masalahnya mereka ada 3 orang. Ya, ada Petrus. Sebab itulah mereka mau singkirkan Petrus. Mereka adik-beradik ini mau menjadi orang kiri dan kanan. Itu yang dikejar. Dan hari ini di dalam gereja dan dalam pelayanan juga sama, bukan? Tapi apa yang Yesus ajarkan, yaitu kalau kita mau jadi yang terbesar, kamu harus menjadi hamba dan melayani. Bagaimana kita mendapat penghormatan? Ramai orang mau mendapat penghormatan melalui cara dunia. Cara dunia adalah ketika kita ada pangkat, ada kedudukan, kita dihormati, kita disanjung. Tapi Yesus katakan, lebih dari itu. Ketika kita merendahkan diri kita dan mampu untuk melayani orang lain, orang akan lebih menghormati kita. Saya sudah tersedar bahwa berapa lama sudah saya juga tidak buat pelayanan di luar untuk
pelayan sosial, memberi makan kepada orang-orang susah dan miskin, kan? Biasaan yang kita buat, mungkin karena sudah PKP ini, ya, jadi kita terbatas. Tetapi bila saya ingat balik, bila saya renungkan firman Tuhan ini, bagaimana Yesus menuntut kita menjadi berkat bagi orang lain. Satu kali di Tawau ketika saya bercuti, ada seorang anak-anak yang sangat kesian, dia menjual kacang, bukan? Jadi dia jual kacang itu, saya kesian dengan dia, dan saya beli kacang dia, dan saya bayar dia lebih, dan kacang itu saya bagi dia balik. Saya, kamu jual kepada orang lain, duitnya ambil saja, tapi saya suka dengan usaha kamu, bukan? Dia tidak minta dengan begitu saja, tapi dia berusaha. Bukan? Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, satu hal yang saya pelajari, ada damai di hati kita. Dan ketika kita buat pelayanan di luar, sebenarnya ada kesempatan untuk kita berdoa untuk mereka. Sungguh pun mereka bukan seagama dengan kita, tapi pengalaman saya ketika kita membantu mereka, mengulurkan sedikit makanan, bantuan, dan kita mau berdoa untuk mereka, mereka sangat mau juga didoakan. Karena mereka percaya di dalam semua itu ada Tuhan. Tapi mereka belum mengenal Tuhan kita, Tuhan Yesus. Jadi untuk kita mengejar suatu kedudukan yang sejati, Yesus menggambarkan tentang anak manusia datang menjadi seorang hamba yang melayani dan bahkan sanggup memberikan nyawanya. Tidak ada teladan lain yang kita boleh contohi selain Tuhan Yesus. Bahkan Yesus juga mencuci kaki murid-muridnya, melakukan pekerjaan hamba. Pada masa itu, pekerjaan cuci kaki itu adalah yang dilakukan oleh seorang hamba. Tapi Yesus memberikan teladan bagi orang ramai, murid-muridnya, bahwa harga suatu kedudukan itu adalah kita harus merendahkan diri kita. Apa pentingnya orang rendah hati? Kita melihat pada seorang hamba, seorang hamba, dia meskipun diperlakukan tidak adil, tapi mereka masih taat untuk memberikan hidup mereka, karena mereka tahu ini adalah pekerjaan mereka, inilah tuntutan mereka, dan mereka tidak boleh minta ataupun tidak boleh demand, karena mereka tahu mereka adalah hamba. Sama juga halnya dengan kita. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, kita bandingkan hidup kita dengan orang lain. Orang lain diberkati, kita mulai komplain dengan Tuhan. Tuhan, kenapa dia ada ini, kenapa dia ada itu? Saya tiada. Kita melihat berkat itu melalui apa yang orang ada. Tetapi kita tidak melihat apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah bersyukur dengan anak-anak yang Tuhan berikan. Istri yang baik, dan juga keluarga yang bahagia. Ada orang yang kaya, tapi mungkin rumah tangganya tidak aman damai, tidak ada damai dalam keluarga mereka. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, karena melalui hari ini kita belajar bagaimana kita harus merendahkan diri kita, dan kita melayani dengan sepenuh hati kita. Dan marilah kita belajar bagaimana memiliki hati seorang hamba. Seorang hamba tidak pernah menuntut, tapi dengan setia dia melayani tuannya. Kita adalah hamba Tuhan yang melayani dengan apapun cabaran hidup kita, bagaimanapun keadaan hidup kita, kita melayani Tuhan. Hari ini kita lihat keadaan kita mungkin tidak baik, mungkin keadaan kita tidak sehebat orang lain, tetapi bila kita pikirkan keadaan kita yang susah ini, sebenarnya lebih ramai orang yang hidupnya lebih susah daripada kita. Apa yang kita harus pelajari adalah rendah hati dan belajar bersyukur dengan apa yang kita ada. Ketika kita belajar bersyukur dengan apa yang kita ada, maka Tuhan akan memimpin dan memberkati kita. Berkat Tuhan ada pada kita. Pimpinan Tuhan selalu dengan kita. Maka semuanya Tuhan akan memberkati kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan lagu respon kita. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Apapun keadaan kami Tuhan, bagaimanapun motif kami dalam pelayanan Tuhan, ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami mencari satu kedudukan, kami mencari satu berkat, kami melayani hanya karena mau diberkati, tetapi kami lupa untuk mengasihi, bahwa kami lupa kami melayani orang yang memberikan berkat itu. Biarlah hati kami melekat kepada orang yang memberikan berkat itu, pribadi yang memberikan berkat itu. Kami bersyukur Tuhan, yang berdoa Bapa, kiranya pengurapan Tuhan turun ke atas kami. Kami bersyukur Tuhan. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kiranya firman yang kami dengar akan memberkati kami, menguatkan kami. Bahkan firman-Mu bertumbuh dalam hidup kami dan berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang telah diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, mari kita semua berdiri untuk terima berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam penguatan dan kasih Allah dan anaknya Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, bersyukur Kau telah pilihku, Kau bentukku jadi bencanamu, urapi dengan rohmu. Kau telah panggilku, beritakan Injilmu. Ini aku pakai aku bagi segala bangsa, menyampaikan kabar baik, merawat dan rebut hati, hingga mereka melihat Kristus dalam hati, membawakan pengharapan, memberitakan kebenaran-Mu, menjadi terang kasih-Mu hingga Kau kembali. Oh, ku bersyukur Kau telah pilihku, Kau bentukku jadi bencana-Mu, rapi dengan rohmu. Kau telah panggilku, beritakan Injilmu. Ini aku pakai aku bagi segala bangsa, menyampaikan kabar baik, merawatnya rebut hati, hingga mereka melihat Kristus dalam hati, membawakan pengharapan, memberitakan kebenaran-Mu,